Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 8 Maret dan ini adalah hari yang ditetapkan sebagai Hari Perempuan Internasional. Saya menyeru kepada kaum perempuan di Indonesia, em, terutama para aktivis HAM, para aktivis perempuan, para feminis yang selama ini sangat lantang menyuarakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, untuk juga bersuara soal Palestina, bersuara soal nasib perempuan Palestina yang kondisinya sangat buruk. Em, saya melihat ada sebagian dari kalangan aktivis perempuan yang terbawa oleh narasi media Barat yang menyalah-nyalahkan pejuang Palestina. Seolah-olah ini semua gara-gara mereka. Kalau mereka tidak melakukan serangan ke Israel tanggal 7 Oktober, hasilnya tidak akan terjadi apa yang terjadi hari ini. Tidak ya. Jadi yang terjadi di tanggal 7 Oktober itu adalah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari penjajahan, eh, pembantaian massal, pengusiran, dan sangat banyak lagi kejahatan lainnya yang dilakukan oleh Israel selama 75 tahun. Sejak 48. Ya, jadi ini adalah akibat, ini adalah perlawanan. Dan perlawanan yang dilakukan oleh sebuah bangsa yang sedang diduduki oleh kekuatan asing itu adalah sikap yang sah dan dilindungi oleh hukum internasional. Ya, resolusi PBB menyebutkan bahwa bangsa yang sedang diduduki itu berhak untuk melawan dengan cara apapun, termasuk dengan kekuatan senjata. Nah, juga memang media-media Barat, para politisi Barat, apalagi Israel sendiri gitu ya, itu mengulang-ulang berita yang sebenarnya sudah didibang atau sudah dibantah oleh jurnalis independen maupun juga oleh sebagian media mainstream dan media Israel sendiri terkait tuduhan-tuduhan ya, misalnya tuduhan tentang pembantaian atau pemenggalan 40 bayi, pemerkosaan massal. Nah, itu sebenarnya sudah didibang. Ya, jadi em, cobalah untuk ini ya, untuk tidak 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 terbawa oleh upaya Barat dan Israel yang mengontrol narasi kita, upaya mereka untuk mengontrol opini kita dengan menjadikan korban sebagai pihak yang bersalah, ya. Nah, kalau kita sudah bisa keluar nih dari posisi ini, dari keterkungkungan informasi yang dikontrol oleh pihak-pihak yang membela Israel, nah kita bisa melihat betapa seharusnya kaum perempuan Palestina itu juga dibela dengan penuh semangat oleh para aktivis perempuan. Ya, sikap netral itu sudah sangat salah ya ketika data informasi itu sedemikian jelas terpampang jelas di gadget kita masing-masing. Ini adalah genosida yang paling banyak didokumentasikan secara live, secara langsung oleh korbannya sendiri. Ya, dan kemudian kalau kita baca data-data dari lembaga-lembaga internasional gitu ya, itu jelas sekali apa yang dialami oleh kaum perempuan Palestina itu adalah pengalaman yang sangat tragis ya. Misalnya ini saya bacakan bahwa eh, sejak Oktober sampai 7 Oktober sampai hari ini itu jumlah perempuan yang gugur itu mencapai hampir 9.000 orang, eh, juga puluhan ribu terluka. Kalau kita bicara perempuannya perempuan yang masih anak-anak, mereka menjadi yatim piatu dan mereka kehilangan tempat tinggal dan bahkan ada yang diculik juga. Kaum perempuan di Gaza ini diculik dan sebagian tidak diketahui bagaimana nasibnya. Dan laporan-laporan dari sesama tahanan, sesama orang yang ditahan oleh Israel, yang kemudian dibebaskan, mereka menceritakan, oh kami di penjara bertemu dengan perempuan-perempuan dari Gaza dan kondisinya sangat buruk.
Yang menyedihkan juga ini ya, jadi mereka itu selain dibunuh atau orang-orang yang tercinta atau orang-orang yang mereka cintai itu dibunuh, anak-anaknya, suaminya, ayahnya, kakaknya, dan lain-lain, HAM mereka terampas, mereka juga mengalami kondisi kesehatan yang sangat buruk. Akses kesehatan itu sulit dimiliki oleh kaum perempuan di Gaza, eh, dan sebagai perempuan mereka kan mengalami menstruasi juga. Nah, menstruasi ini kan berarti butuh pembalut. Pembalut itu sulit didapatkan. Mereka terpaksa merobek kain atau ya baju gitu ya untuk dijadikan pembalut. Dan di saat menstruasi kan butuh sanitasi ya, butuh air. Air dan fasilitas sanitasi juga sangat sedikit, sangat sulit didapatkan di kamp-kamp pengungsian. Bayangkan dalam satu area ada jutaan orang berkumpul di tenda dengan eh, ya fasilitas sanitasinya sangat terbatas gitu ya. Dan yang mengerikan juga itu kondisi ibu-ibu hamil. Data menyebutkan bahwa ada ribuan perempuan di Gaza mempertaruhkan hidup mereka untuk melahirkan, menjalani operasi sesar dan operasi darurat tanpa sterilisasi, tanpa anestesi, dan tanpa obat penghilang rasa sakit. Ibu-ibu yang baru melahirkan dan dalam keadaan menyusui itu kan disarankan untuk minum setidaknya 3 liter air sehari. Dan mereka seharusnya punya makanan yang sehat karena mereka harus eh, membaginya kepada bayinya ini kan lewat air susu. Tapi air minum langka, makanan juga langka, apalagi di Gaza Utara. Itu sudah masuk ke kondisi wabah kelaparan di sana. Dan anak-anak kecil itu sudah ada 15 yang gugur karena kelaparan. Eh, Sehingga ada lembaga kemanusiaan yang sampai menyatakan bahwa Gaza itu Gaza is the most dangerous place in the world to give birth. Gaza adalah tempat yang paling berbahaya di dunia untuk bagi perempuan untuk melahirkan karena kondisinya sangat buruk. Jadi please para aktivis perempuan, para feminis, gunakan platform Anda, gunakan organisasi Anda, gunakan network Anda untuk eh, melakukan pembelaan, untuk memberikan bantuan secara maksimal kepada kaum perempuan di Palestina. Free Palestine. Assalamualaikum.